Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah yahmaduhu subhanahu wa ta'ala ni'al izzar. Ashkuruhu ala qidmil midrar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul mukhtar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa ashabihil ahyar wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan inayahnya sampai saat ini kita masih diberinya kesehatan, antara lain kesehatan jasmani dan rohani, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kita semua dapat hadir bersama-sama dalam rangka menunaikan sholat Idul Adha di masjid yang kita cintai ini. Salawat ring salam kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan kita pun sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Tentunya sebagai khatib hari ini, kami pun ingin menyampaikan ajakan kepada saudara-saudara, khususnya diri saya sendiri. Marilah kita senantiasa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu siang dan malam kita selalu tunduk dan patuh melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya, sehingga kita benar-benar mendapat anugerah Allah dan menjadi orang-orang yang senantiasa berbahagia di dunia dan senantiasa berbahagia di akhirat. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, Idul Adha dinamakan juga dengan Idul Kurban. Sejak fajar menyingsing di pagi hari ini sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah nanti, atau disebut dengan hari tasyrik, selama 4 hari berturut-turut kita telah berada dalam suasana Idul Adha, hari raya yang terbesar di dalam Islam, hari raya yang membayangkan betapa besarnya dan agungnya jiwa umat Islam yang telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kebersamaan merayakan Idul Adha kali ini,
kita sejak perlu mengenang peristiwa penting dalam arti dan makna Idul Adha, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan pengorbanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas pengabdian itu dengan menukar Ismail dengan seekor kambing. Pengorbanan yang besar diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu oleh agama Islam telah dianjurkan untuk dilaksanakan pula oleh kaum muslimin sebagai tanda dari keikhlasan dan kesediaannya untuk memberikan pengorbanan dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penyembelihan hewan seperti kambing, sapi, kerbau yang dagingnya dibagikan kepada fakir miskin yang berada di sekitar kita. Penyembelihan hewan kurban lazimnya disebut kurban ini merupakan ukuran bagi setiap kita sampai berapa besar kesediaannya untuk berkurban demi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daging atau darah-darah hewan yang kita potong itu, melainkan niat kitalah yang ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, la yanalullahu luhuhuma wala dinahuma walakin yanalut taqwa minkum. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai daging-daging yang menjadi korban dan tidak pula akan darahnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menerima takwanya. Dari ayat di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa hewan-hewan kurban yang kita potong itu maka bukan daging-daging atau darah-darah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ketaatan kita, keikhlasan kita, pengabdian kita yang sungguh-sungguh itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan pahala yang setimpal. Maka pengabdian dan pengabdian itulah merupakan suatu didikan Islam untuk umat Islam agar memperkuat jiwa sosial serta dermawan, serta untuk melatih dan membiasakan umat Islam mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya bagi keselamatan dan kebahagiaan umat bersama, serta bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara, serta kejayaan Islam. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, apabila kita memperhatikan berkurban dari segi memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh berkurban ini sangat besar sekali pahalanya, sebagaimana dinyatakan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-huddiya li sahibiha bikulli sya'ratin hasanah. Berkurban itu untuk melaksanakannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan pahala tiap-tiap satu helai rambut satu kebajikan. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, alangkah besar pahala kurban ini. Gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Hidup pasti mati, harta kekayaan akan kita tinggalkan seluruhnya, kecuali amal jualah yang dapat kita bawa nanti. Sungguh berkurban, sekali lagi berkurban, berarti menitik beratkan pelaksanaan wajib dan kepentingan umum. Kita sebagai kaum muslimin dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pengabdian kita sebanyak-banyaknya, agar kita semua memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, agar kita semua dalam tahun-tahun yang akan datang memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari, baik moral maupun material. Dan jalan satu-satunya ialah kita dapat mengorbankan kepentingan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan umum pada batas-batas hak yang dibenarkan oleh syarak. Sungguh banyak sekali hikmah dan nilai rohani yang dapat kita petik dari ajaran pelaksanaan kurban ini. Karena tugas kita semua untuk mencontoh dan mengambil tauladan dari derap langkah dan sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mewujudkan dan mempertahankan kejayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semua orang tahu bahwa dari drama besar ketiga tokoh, yaitu Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail, itulah awal peristiwa besar yang kemudian menjadi sejarah abadi ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, tokoh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah harus dijadikan contoh bagi ayah-ayah masa kini. Ia amat mencintai anak dan istrinya, tetapi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di atas segala-galanya. Karena itu, ia rela mengorbankan apa saja, bahkan mengorbankan putranya sendiri pun, lantaran untuk memenuhi panggilan Allah. Godaan iblis yang tidak henti-hentinya tidak mampu menggoyahkan imannya, bahkan semakin taban dan kuat hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, dalam rangkaian sejarah peristiwa kurban ini, Siti Hajar sebagai seorang istri dan ibu yang amat kuat imannya dan setia kepada suaminya, serta cinta dan kasih sayang terhadap putranya. Ibu yang demikian ini wajib diteladani oleh ibu-ibu masa kini. Ia seorang ibu yang baik, sabar dan tabah. Dia tidak duka ketika suaminya meninggalkan sendiri di gurun Sahara. Ia merelakan suaminya pergi untuk kepergian menuju panggilan ilahi. Ia rela berkorban untuk mengorbankan apa saja kalau memang yang demikian untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mempan godaan syaitan, walaupun godaan itu menggiurkan. Ia menolak semua godaan-godaan itu. Karena itu tekad tulus Siti Hajar ini perlu dicontoh dan diteladani oleh kita semua, khususnya para ibu-ibu dan wanita-wanita masa kini. Kesetiaan istri kepada suami dan ketabahan serta kesabaran mengemban tugas adalah sumber kesetosan rumah tangga sekaligus kebahagiaan rumah tangga. Sungguh peranan ibu sangat penting sekali dalam membentuk watak anak yang baik, dan ibu itulah yang menentukan watak bangsa di kemudian hari. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'atu ibadul bilad, idza saluhat saluhat wa idza fasadat fasadat." Artinya, wanita adalah tiang negara. Apabila ia baik, maka baiklah negara itu, dan apabila rusak, maka rusaklah pula negara itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, marilah kita perhatikan sejenak tokoh Ismail untuk mewujudkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan baktinya kepada orang tuanya. Ia rela mengorbankan nyawanya berpisah dengan jasadnya. Bukankah ini pengorbanan yang luar biasa? Hanya dengan pengorbanan yang besar itulah kebahagiaan akan dimiliki. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Artinya, kamu sekali-kali tidak dapat kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, tokoh Ismail sebagai seorang anak harus dijadikan contoh bagi anak-anak dan remaja-remaja masa kini. Sekali lagi, demi mewujudkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan baktinya kepada orang tua, ia rela mengorbankan nyawanya berpisah dengan jasadnya. Untuk mewujudkan pembangunan bangsa dan mensejahterakan umat serta tegaknya syiar agama Islam, maka dari itu sangatlah dibutuhkan anak-anak dan remaja-remaja yang berjiwa besar dan berakhlak mulia. Kita sangat memerlukan para remaja-remaja yang ikhlas dan berani berkorban untuk mencapai cita-cita luhur. Karena hanya di tangan remaja lah terletak kejayaan umat dan bangsa. Sebagaimana dinyatakan pujangga Islam, "Inna fi adibus syaban amatu amati wa fi aqdamahum hayataha." Artinya, sungguh hanya di tangan permuda lah terletak kejayaan umat dan derap langkah mereka hidup matinya bangsa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah,
dalam melaksanakan sholat Idul Adha ini. Kenangan kita terbang ke tanah suci, di mana saudara-saudara kita yang berkesempatan menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji di Makkatul Mukarramah, hari ini sedang melaksanakan ibadah haji di Mina sesudahnya berwukuf di Padang Arafah kemarin tanggal 9 Zulhijjah. Ibadah haji selain mengandung pahala yang besar, juga mengandung ajaran-ajaran dan hikmah-hikmah yang penting, antara lain supaya umat Islam itu bersatu, supaya umat Islam itu hidup berjemaah dan bermasyarakat, supaya umat Islam itu bersaudara sebagai saudara kandungnya, kasih mengasihi dan hormat menghormati, supaya umat Islam itu setara dengan yang lainnya, tidak dipisah atau dibedakan oleh pangkat, harta dan pangkat kedudukan. Kalaupun bedanya hanya takwanya, siapa yang lebih tinggi dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hendaknya ajaran dan hikmah ibadah haji ini kita resapi dan kita amalkan, terutama untuk membina ukhuwah Islamiyah, persatuan umat dan bangsa. Mudah-mudahan segala ibadah kita di hari raya haji ini, baik kita yang belum melaksanakan ibadah haji maupun terutama yang sedang melakukan ibadah haji di Makkatul Mukarramah, akan membuahkan segala hikmah yang dituju, segala amal ibadah haji itu sendiri, sehingga berberkas dalam bagi dirinya dan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga dengan demikian dapat memberikan bekal yang sangat berharga bagi perjuangan hidup dan pembangunan bangsa. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Barakallahu li wa lakum Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Ibadallah, ittaqullaha min sima'illah wa fududil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wardallahu ashabi wa qarabati wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali
وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على ما يزدكم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله الله أكبر